semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nur Hidayah dari kelas 10-6. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat biografi mengenai Sunan Bonang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati atau yang biasa disebut sebagai Nyai Ageng Meninggal. Maka dari itu, dia merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban yakni Arya Tejo. Nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Makdum Ibrahim. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Kosim atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Derajat. Sedari kecil, beliau sudah dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Saat masih remaja, Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama Raden Tako atau Sunan Giri. Sepulangnya Sunan Bonang dari Riyadh, beliau kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui penyesuaian adat Jawa. Murid-murid Sunan Bonang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang berasal dari Tuban, Pulau Madura, Pulau Bawean, dan juga Jawa Tengah. Beliau mengajarkan Islam kepada muridnya dengan pendekatan unik melalui alat musik bonang dan juga suluk atau primbon. Dari sumber lain disebutkan bahwa Sunan Bonang turut berjasa dalam mengajarkan agama Islam kepada Raden Patah secara khusus, yang dimana Raden Patah merupakan putra dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V dan merupakan sultan pertama di Demak, Jawa Tengah. Beliau juga diyakini turut membangun dan menjadi imam pertama dari Masjid Agung Demak. Sunan Bonang menyiarkan Islam melalui kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan kesenian rakyat seperti pertunjukan wayang dan permainan gamelan bonang untuk menarik simpati mereka. Gamelan bonang sendiri merupakan jenis alat kesenian daerah yang terbuat dari kuningan dan berbentuk bulat dengan benjolan di tengah. Selain pertunjukan wayang dan permainan gamelan, Sunan Bonang terkenal banyak mengubah karya sastra berbentuk tembang tamsil atau suluk. Salah satu karyanya yang sering dilantunkan hingga sekarang yaitu Tombo Ati atau Penyembuh Jiwa. Suluk sendiri menurut kosakata bahasa Arab bermakna menempuh jalan tarikah atau tasawuf, dan jika disampaikan dalam bentuk tembang maka disebut suluk, sedangkan jika diungkapkan sebagai prosa disebut lirik. Macam-macam suluk atau primbon Sunan Bonang ada satu suluk wicil, yang kedua ada suluk bentur atau suluk bentur, yang ketiga ada gita suluk latri, yang keempat ada suluk khalifah, yang kelima ada suluk jebeng, yang keenam ada gita suluk walu. Sebagai putra dari Sunan Ampel yang disegani di seluruh Pulau Jawa, Sunan Bonang dikenal memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sunan Bonang terkenal dengan ilmu fikih, tasawuf, usuluddin, seni, arsitektur, sastra, dan berbagai kesaktian, serta kedikdayaan yang tinggi. Selain itu, beliau juga terkenal dengan ilmu kebatinannya. Kisah tentang keberadaan makam Sunan Bonang yang ada dua berawal dari rencana pemakaman jasad beliau yang menjadi perebutan para muridnya. Sunan Bonang wafat di daerah Lasem, Jawa Tengah pada tahun 1525 Masehi. Saat itu, berita tentang kematian Sunan Bonang dengan cepat tersebar di seluruh tanah Jawa, sehingga para muridnya yang berasal dari berbagai penjuru berdatangan untuk melakukan penghormatan terakhir. Awalnya,
Jenazah Sunan Bonang akan dimakamkan di daerah Surabaya berdekatan dengan makam Sunan Ampel. Namun, para murid Sunan Bonang yang berasal dari Madura menginginkan agar jenazah beliau dimakamkan di daerah Madura. Mendengar bahwa jenazah Sunan tengah diangkut menggunakan kapal ke Madura, membuat para murid yang berasal dari Tuban memperebutkannya. Dan pada akhirnya, kapal yang ditumpangi kandas di daerah Tuban. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara murid yang berasal dari Madura diizinkan membawa kain kafan dan pakaiannya saja, sehingga terdapat 2 pemakaman. Namun, yang dianggap asli dan banyak diziarahi yaitu makam di Tuban. Hanya Allah yang tahu. Setidaknya kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah akan mengasihi kekasihnya dengan tidak menimbulkan permusuhan antara kedua santri atau murid Sunan Bonang. Demikian biografi Sunan Bonang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.